Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam Pancasila. Saudaraku sebangsa dan setanah air, perkenalkan nama saya Lemen Sekodongan. Kami dari Universitas Emputan Tular, Fakultas Hukum. Kami akan melakukan dialog membahas permasalahan-permasalahan hukum yang sementara isu ini panas di masyarakat. Perkenalkan, di sebelah kanan saya Anggiat Sihotang. Apa kabar Mas Anggiat? Sehat. Di sebelah kanannya kami didampingi juga oleh rekan saya adalah John Tampu Bolon. Apa kabar Bung John? Sehat. Ya, di sebelah kiri saya ada namanya Agus Peginda. Bagaimana kabar Agus? Sehat. Di sebelah kiri saya adalah Muhammad Sudirman. Apa kabar Sudirman? Alhamdulillah sehat. Siap. Baiklah, kami akan langsung kepada permasalahan-permasalahan ini. Kami coba membahas isu yang sangat terhangat saat ini, di mana ada putusan MK nomor 90 dan ada putusan MK nomor 5. Ini tentu akan menjadi pertanyaan masyarakat, apa itu sebenarnya putusan itu? Barang apa pula itu kan? Baiklah, saya serahkan kepada Bung Anggiat. Bung Anggiat, bagaimana terkait dengan putusan MK nomor 5? Saudara bisa berikan gambaran tentang putusan itu apa sebenarnya dan bagaimana putusan itu sehingga terjadi? Oke, terima kasih Pak Lemen untuk menanggapi pertanyaan terkait pasal 5 MK. Sebelum ke sana mungkin kita harus tahu dulu sumber timbulnya putusan MK 5 tersebut. Didasarkan adanya putusan 90 di mana putusan 90 tersebut boleh dibilang oleh beberapa para pakar hukum melanggar hukum, karena memang di MK tersebut pasal-pasal terkait pemilu bahwa ada pasal yang dirubah menjadi persyaratan capres dan cawapres, yang mana salah satu pasangan bisa mendaftar di capres tersebut. Itu menjadi dasar putusan 90 tersebut. Maka timbullah putusan nomor 5 2023, yang mana itu dianggap putusan MK tersebut, putusan 90 itu melanggar kode etik oleh ketua MK. Kira-kira begitu. Pak Anar Usman ya, demikian. Jadi di sini kita mengetahui bahwa putusan daripada MK nomor 90 itu diduga ada pelanggaran etik ya. Dan itu sudah diputuskan, itu sudah sah. Betul. Nah, terkait putusan nomor 90, Ya. saya bertanya kepada Pak John, Mas John Tembolon, itu gimana tanggapan Bung John sendiri terkait dengan putusan MK nomor 90? Baik, pertanyaannya sangat luar biasa ya, sangat baik. Di sini menyatakan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Hal itu berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum. Hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Sekian dan terima kasih. Oh, jadi putusan ini sudah diputuskan mengacu pasal 24C, itu final dan mengikat. Dan tidak ada upaya hukum lagi dan berlaku sejak dibacakan ya. Siap. Oke, demikian. Terkait dengan MK sendiri, ini MK termasuk orang-orang kalau bertanya apa itu? Ada MK, ada lagi MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk sebetulnya lembaga independen ya, ad hoc. Terkait dengan masalah ini, saya ingin membahas masalah tugas dan tanggung jawab daripada lembaga MK sendiri, sehingga bisa dikatakan dia bisa mengadili daripada hakim-hakim di hakim Mahkamah Konstitusi. Apa tugas dan tanggung jawab dan apa dasarnya sebenarnya pembentukan daripada MK sendiri? Ya, Rekan terima kasih Agus. dari Pak Lemens. MK itu memang adalah sebuah perangkat yang memang dibentuk oleh MK sendiri, yang tujuannya untuk memeriksa, memantau dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi itu sendiri. Oh, jadi dalam hal ini MK itu tugasnya itu memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik ya terhadap hakim-hakim yang memutuskan perkara ya atas permohonan pada pihak yang pemohon ya. Oke, terkait dengan putusan MK sendiri, di sini kan MK selaku majelis ya, majelis kehormatan itu membuat putusan
kode etik, melanggar kode etik. Sementara kita tahu Profesor Jimli Asidik juga sendiri adalah sebagai anggota DPD RI yang patut diduga melanggar etik karena pasal 302 Undang-Undang MD3 itu menyatakan bahwa anggota DPD RI dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya dan hakim pada badan peradilan. Terkait masalah ini, saya akan bertanya kepada rekan Sudirman. Maksudnya, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan putusan MK nomor 5 di mana patut diduga juga hakim juga melakukan pelanggaran kode etik. Bagaimana tanggapan rekan Sudirman? Jadi begini, terima kasih Pak Lemens, beserta kawan-kawan. Saya sependapat tuh dengan apa yang diutarakan Bang Jod terkait putusan itu di pasal 24 huruf C, dia mengikat, artinya ingkrah, dan dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Walaupun demikian, putusan itu mengikat final, tapi secara perspektif di situ cacat. Karena kenapa cacat? Kenapa saya bilang demikian? Yang pertama, beliau ini tadi siapa? Profesor Jimli Asidik. Dia sebagai anggota DPD RI. Oke. Masih aktif gitu ya? Masih aktif. Oke. Namun ditugaskan tuh untuk menjadi ketua MK. Iya. Ya kan? Yang lebih penting dan menjadi catatan di situ. Ya. Artinya dia sebagai anggota dewan lalu dia rangkap jabatan. Nah, sementara itu bertentangan dengan undang-undang MD3 tuh di pasal 302. Iya, iya. Rangkap kan? jabatan Iya ya? dong. Artinya di situ patut diduga ya dia melanggar. Itu udah jelas nih. Rangkap jabatan Kalau ya? putusannya ya clear, oke lah, kita itu udah mengikat, putus. Ya. Ya. Tapi sekali lagi putusan itu tidak oke, secara keadilan dia demi keadilan oke. Tapi asas kemanfaatan itu saya rasa tidak ada di situ. Tapi perlu diingat, ini saya berargumentasi tidak ada tendensius kepada pihak capres maupun wapres yang diusul, tidak ada sama sekali. Kita hanya melihat dari kacamata hukum, kita sebagai mahasiswa hukum. Benar. Itu aja sih Pak Lenis. Oh iya. kan? Benar. Jadi memang di sini kita diskusi ya. Ya, Di benar. sini kita bahas masalah ini. Setuju. Tentu ternyata putusan 90 itu putusan MK dan putusan nomor 5 adalah putusan MK. Nah, kalau putusan 90 MK itu sudah final. Ya, final dan mengikat. Sementara putusan nomor 5 ini mengatakan bahwa itu melanggar kode etik. Kode etik. Berarti seolah mau membatalkan putusan daripada hakim MK itu. Ini kan sudah terpisah jadi etik. Sementara satu sisi juga ketua MK juga patut juga yang memutuskan tentang etik juga patut juga melakukan pelanggaran kode etik di Undang-Undang MD3 ya. Betul. Ya pasal 302-nya. Betul. Dia sebagai pejabat dilarang DPD, anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan atau melakukan peradilan. dan hakim pada badan peradilan Ya, itu. ya. Jadi Pak Jimli juga sebenarnya sebagai hakim Ya. di badan peradilan karena beliau memutuskan, ya kan? Iya, iya. Nah, jadi sini masyarakat jadi bingung juga. Ya sementara mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di mana putusan-putusan daripada MK ini tentang pelanggaran kode etik, di mana juga Jimli Asidik juga ada patut kemungkinan juga akan digugat juga tentang status beliau sebagai anggota DPD RI yang patut juga melanggar pada kode etik juga masih aktif. dan masih aktif juga. Jadi demikian ini cukup singkat sebenarnya, kami ingin membahas lebih lanjut tapi mungkin waktu saja karena memang kita punya waktu kita cuma pendek aja ya, singkat untuk ini. Nanti ada tanggapan daripada teman-teman atau masyarakat, silakan kunjungi channel YouTube jakartatv.com. Situ silakan sudah memberikan komentar dan tanggapan dan kita akan diskusi lebih lanjut lebih panjang ya mungkin. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jakarta. Selamat malam.